Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenanginya di atas segala agama, walaupun orang musyrik menebar kebencian. Semoga keselamatan terlimpah atas Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan telah benar-benar datang menjelang. Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni, maka inilah momentum yang tepat bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Sahabat surah Qur'ani yang berbahagia, sungguh kita semua bergembira karena datangnya bulan yang penuh berkah. Rasa gembira ini adalah cerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena sejatinya Ramadan adalah salah satu syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan kita agungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'irallaha fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Karenanya sungguh mengherankan jika ada sebagian kaum muslimin yang justru merasa berat dengan hadirnya Ramadan, merasa bahwa Ramadan mengekang segala kebebasan dan kemerdekaannya. Namun, ada pula yang merasa biasa-biasa saja, merasa bahwa Ramadan hanyalah rutinitas belaka yang datang silih berganti sebagaimana bulan-bulan lainnya. Sikap seperti ini tentu saja bukan cerminan ketakwaan yang ada dalam hati, melainkan timbul dari hati yang sakit dan jiwa yang lekat dengan maksiat. Tentu saja kita berlindung dari yang demikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat surah Qur'ani yang berbahagia, kegembiraan ini tentu saja bukan sebagaimana kegembiraan anak-anak kecil dengan hadirnya Ramadan, karena mereka bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Karena mereka memiliki banyak kesempatan untuk bermain bersama teman, atau bahkan mungkin gembira karena adanya petasan dan janji pakaian baru di hari Lebaran. Kegembiraan ini tentu saja melekat pada diri anak-anak semata, tetapi tidak dengan kegembiraan yang kita maksudkan dalam menyambut Ramadan mulia. Begitu pula kegembiraan kita bukanlah sebagaimana kegembiraan anak-anak yang beranjak remaja, di mana mereka bergembira dengan hadirnya Ramadan. Karena mempunyai banyak kesempatan untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama teman atau bahkan pasangannya. Banyak kita saksikan kesucian Ramadan ternoda dengan muda-mudi yang justru menggunakan waktu-waktu ibadahnya untuk saling PDKT satu sama lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat surah Qur'ani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita bergembira dalam Ramadan ini karena bulan ini membawa banyak keutamaan bagi kita semua. Jika kita merenunginya satu persatu lebih mendalam, maka kegembiraan akan kian bertambah lengkap dan sempurna. Marilah kita melihat beberapa keutamaan Ramadan yang menjadikan alasan kita bersukacita menyambutnya. Pertama, karena Ramadan adalah bulan penggugur dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dengan lisannya yang mulia, "As-salawatul khamsu al-jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair." Salat 5 waktu, salat Jumat sampai ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagian penghapus dosa apabila dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Hadirnya Ramadan menjadi momentum bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala noda dosa dan maksiat tanpa kita sadari. Ibaratnya pakaian yang sehari-hari kita pakai, walaupun tidak terkena lumpur atau kotoran yang jelas, namun tentu saja kita tetap mencucinya. Begitupun diri kita, sekalipun kita tidak menjalani dosa besar, namun terkadang tentu saja ada hal yang kita lakukan yang menyebabkan noda kecil dalam hati kita. Bisa jadi melalui lisan, pandangan, atau bahkan anggota tubuh kita. Astagfirullahaladzim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inilah yang membuat kita bersukacita karena mendapat kesempatan untuk menyucikan diri dari kita.
Maka marilah kita menjalankan ibadah di dalamnya dengan penuh iman dan pengharapan, serta memperbanyak istighfar agar benar-benar Ramadan ini menjadi bulan pengampunan. Bahkan diriwayatkan pula sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam melaknat mereka yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Sahabat surah Qur'ani yang berbahagia, hal kedua yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan adalah bulan musim kebaikan, di mana kita menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong, dan sungguh terasa lebih ringan. Inilah yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW tentang Ramadan merupakan musim kebaikan yang menakjubkan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu fihi syayatin wa yunadi fihi munadin kulla lailatin ya baghil khairi halum wa ya baghil syarri aqsir hatta yang qadiya Ramadan. Bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pembawa kebaikan, sambutlah, wahai pembawa kejahatan, berhentilah. Demikian hingga berakhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Inilah yang membuat kita bergembira karena kebaikan begitu mudah dijalankan. Bersama-sama kita lihat di masjid, di musola, atau bahkan di rumah-rumah kita bagaimana Ramadan menyinari kita dengan banyak amal dan kegiatan yang tak putus dan henti-hentinya. Dimulai dari pagi hari hingga malam menjelang. Bergantian kita melaksanakan amal-amal kebaikan yang begitu beragam. Subhanallah walhamdulillah. Sahabat surah Qur'ani yang berbahagia, hal ketiga yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan adalah bulan di mana ukhuwah kita meningkat. Bayangkan saja bagaimana hari-hari ini dipenuhi dengan banyak pertemuan antar jamaah masjid, dimulai dari sholat tarawih berjamaah, tadarus selepas sholat tarawih, hingga sholat subuh berjamaah. Kaum muslimin berkumpul setiap harinya dan merasakan keindahan ukhuwah yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah pun kita menemukan keharmonisan yang bertambah saat Ramadan tiba. Banyak kesempatan untuk berkumpul dengan anggota keluarga, khususnya saat buka puasa dan sahur menjelang. Ini semua tanpa kita sadari sungguh membuat hati kita menjadi lebih tentram dan nyaman, lebih siap untuk menjalani aktivitas dan tantangan dalam kehidupan ini. Sahabat surah Qur'ani yang berbahagia, yang terakhir, tentu saja kita bergembira dalam Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjanjikan pahala kemuliaan bagi kita semua melalui amal-amal yang ada di dalamnya. Setiap amal mempunyai keutamaannya masing-masing. Khususnya kita bergembira dalam Ramadan karena ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar yang bernilai melebihi 1000 bulan. Ini merupakan kesempatan yang sungguh kita impikan untuk mendapatinya dengan memperbanyak ibadah pada malam tersebut. Akhirnya, marilah kegembiraan ini kita jadikan sebagai pemicu awal untuk lebih bersemangat dalam mengarungi samudera keberkahan Ramadan dengan ragam ibadahnya yang mulia. Kita menjalaninya satu persatu dengan ringan dan penuh sukacita, agar semua yang dijanjikan bisa kita dapatkan dalam Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Salamatina Zahra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.